Beragama itu menebar damai, menebar kasih sayang kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun. Beragama itu bukan untuk menyeragamkan keragaman, tapi untuk menyikapi keragaman dengan penuh kearifan. Agama hadir di tengah-tengah kita agar harkat, derajat, dan martabat kemanusiaan kita senantiasa terjamin dan terlindungi. Oleh karenanya, jangan gunakan agama untuk sesama kita saling menegasi dan saling merendahkan dan meniadakan satu dengan yang lain. Oleh karenanya, mari senantiasa menebarkan kedamaian dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun. Beragama itu menjaga hati, perilaku diri, seisi negeri, dan sejagat raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat-sahabat sekalian. Saya Ahmad Sajidin, akrab dipanggil Ajid, dari Gus Durian Semarang. Terkait moderasi beragama, saya berangkatnya dari apa yang kemudian saya yakini sebagai umat Islam, tetapi tidak kemudian mengesampingkan nilai-nilai yang universal dari moderat itu sendiri. Bahwa dalam Al-Quran sendiri disebutkan tentang moderat dalam kata wasaton. Jadi dalam Al-Quran ada yang berbunyi wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton. Nah, wasaton di sini menarik jika kita artikan secara bahasa, kemudian makna yang terkandung di dalamnya. Nah, yang menarik apa? Yang pertama, kita telusuri dari segi kata wasaton. Kita sering mendengar istilah wasit kalau di Indonesia, di mana wasit itu adalah orang yang berada di tengah-tengah. Artinya dalam pertandingan sepak bola misalnya, dia harus memiliki nilai-nilai yang adil dalam memimpin pertandingan, tidak berpihak A dan tidak berpihak B. Nah, itulah makna secara singkat wasaton itu sendiri atau moderat. Jadi kita harus berlaku di tengah-tengah, tetapi ada nilai-nilai kebenaran yang kita pegang tanpa berdasarkan mayoritas, tetapi berdasarkan nilai kebenaran itu. Maka Islam itu tidak usah dipredikat sebagai Islam moderat, tetapi dia juga sudah moderat. Yang belum umatnya, maka ummatan wasaton. Dan di situ ada kata-kata ja'ala, sehingga untuk menjadi moderat itu diperlukan proses dari setiap individu sehingga dia bisa mencapai apa yang dimaksud moderat itu tadi, di mana dia bisa berlaku di tengah-tengah untuk berbuat adil dan menjadi yang terbaik. Kita tahu misalnya dalam tafsir Ar-Razi begitu ya, ada tiga makna ini ada tingkatan-tingkatannya. Yang pertama tadi di tengah-tengah, kemudian setelah di tengah-tengah itu adil, dan terakhir adalah terbaik. Nah, untuk menjadi seorang yang tengah-tengah, kita perlu adil. Nah, untuk menjadi orang yang adil, tentu pilihannya adalah menjadi orang yang terbaik. Maka dalam Islam ada contoh Rasulullah SAW. Dalam surat tersebut diteruskan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, terus litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna rasula 'alaikum syahida. Nah, ini menjadi panduan bagi kita bagaimana kemudian memaknai moderat itu sendiri secara universal dan berdasarkan nilai-nilai kebenaran, bukan hanya berdasarkan kepentingan sesaat ataupun berdasarkan minoritas dan mayoritas. Sederhana mungkin soal sikap penerimaan kita terhadap perbedaan. Nah, misalnya begini, nilai-nilai yang diyakini oleh Islam dengan nilai-nilai yang diyakini oleh agama lain misalnya secara teologis memiliki banyak perbedaan.
Nah, tetapi kita sebagai sesama manusia tentu memiliki banyak nilai-nilai persamaan yang wajib kita junjung. Gotong royong, misalnya saling membutuhkan, misalnya. Kemudian untuk saling membantu antara satu dengan yang lain. Ini yang perlu kita jaga. Jadi wujudnya adalah sebagai interaksi yang positif, tidak hanya interaksi yang pasif. Kita hanya mengakui, oh iya, saya dan kamu berbeda, saya menghargai. Tetapi lebih dari itu yaitu menjunjung tinggi nilai-nilai itu, menjunjung tinggi saya menyadari bahwa saya dan kamu ada perbedaan, tetapi tidak menjadi sekat untuk kita saling bahu-membahu dalam mewujudkan satu peradaban bersama, terlebih dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia yang secara basic sosialnya beragam dari suku, bangsa, agama maupun budaya. Implementasinya di situ sih, jadi lebih ke interaksi positif dalam kegiatan sehari-hari untuk mewujudkan peradaban bersama. Oke, ini lebih pada bagaimana kita kemudian memahami toleransi itu ya. Ada yang banyak berkata, oh toleransi kebablasan. Terus misalnya ramai di saat momentum hari-hari tertentu karena mengucapkan Natal misalnya dan lain sebagainya. Nah, maka biasanya muncul pertanyaan-pertanyaan semacam itu. Apa sih batasan toleransi beragama? Apa sih batasan-batasannya? Sependek pengalaman dan pengetahuan saya sih, soal toleransi ini tergantung seseorang itu dalam memahami agamanya dan kepada siapa dia berguru, kemudian dalam memahami nilai-nilai yang ada di agamanya itu. Gus Dur kemudian pernah berkata, semakin tinggi kecerdasan seseorang, maka akan semakin tinggi rasa toleransinya. Ini bermakna apa? Bahwa kemudian semakin tinggi apa yang kita ketahui tentang seseorang, tentang agama, itu justru tidak akan kemudian membuat kita menjadi terseret ke agama lain, tetapi kita semakin yakin, oh nilai-nilai kita ini yang benar dalam hal tertentu, dalam hal peribadatan, dalam hal teologis. Maka batasannya apa? Seperti di surat Al-Kafirun misalnya, bilakum dinukum waliyadin, itu ya soal hal-hal yang bersifat akidah, hal-hal yang bersifat teologis, bahwa misalnya kalau Kristen meyakini bahwa Yesus itu kemudian sebagai Tuhan, kita meyakini bahwa Yesus itu sebagai Nabi Isa, kan begitu. Jadi ada nilai-nilai tertentu yang itu kita tidak bisa tolerir karena bersifat akidah, tetapi dalam hal membangun peradaban bersama, gotong royong, misalnya dalam hal ini ada bencana alam, kita kan tidak mungkin memandang, oh banjir di Genuk misalnya, oh banyak orang Kristen, kita nggak mau bantu lah, ngapain kita bantu, kan nggak begitu. Semua kan kita bantu, karena kalau kita pun mengalami hal yang demikian, kita juga pasti butuh bantuan. Karena Sayyidina Ali kan pernah berkata bahwa sekalipun kita tidak bersaudara dalam keagamaan, kita masih bersaudara dalam kemanusiaan. Saya kira itu sih batasan toleransi. Jadi tergantung pengetahuan dari seseorang itu. Ya ini sih tergantung kita memahami ya. Sebenarnya sih sudah lama ini terjalin, ini terbangun begitu. Tetapi kadang kita yang mungkin kurang melek pengetahuan, kurang melek pergaulan dan lain sebagainya, maka kadang kita hanya menyimpulkan yang furuknya saja, bagian-bagiannya, oh mungkin hanya sekarang, dulu tidak. Nah, kalau kita bertanya kemudian seberapa penting, tentu hal ini sangat penting sekali. Seberapa pentingnya
Ya ini untuk menjaga diri kita, untuk menjaga keluarga kita, untuk menjaga bangsa kita dari rongrongan perpecahan tentunya. Karena misalnya soal radikalisme, soal terorisme, soal ekstremisme itu lahir dari paham-paham yang eksklusif. Kalau sahabat-sahabat mungkin pernah membaca penelitian gitu ya, buntut dari radikalisme itu pertama dari eksklusivisme beragama. Jadi selain saya itu salah, selain agama saya itu kafir dan lain sebagainya, sehingga dia menutup mata dan juga lebih cenderung kepada kebencian, padahal tidak tahu sebenarnya nilai-nilai agama yang lain juga ada banyak nilai-nilai kebaikan. Nah, maka kalau seberapa urgent ya ini sangat penting sekali, apalagi bagi generasi muda, khususnya bagi kita semua, kemudian bagi generasi penerus, apalagi di era-era media sosial seperti hari ini ya, kita harus pandai-pandai memfilter informasi yang terkait keberagamaan, mana yang kemudian bisa kita terima, inklusif, tidak saling membenci, tidak saling memusuhi antara satu dengan yang lain, sehingga keagamaan ini dipandang untuk belajar bagaimana kita bisa memanusiakan manusia. Saya kira itu sih. Ya, yang pertama begini, saya cukup optimis tentang hal ini. Yang pertama karena hari ini Menteri Agama kita, Gus Yakut, beliau secara ketokohan, kemudian secara pemahaman tentang keberagamaan sangat moderat, membuka bagi siapapun, dan responsif atas segala upaya-upaya yang kemudian membuat agama itu menjadi tidak moderat. Seperti kemarin misalnya soal bagaimana siswa di Padang itu dipaksa untuk berjilbab, Gus Yakut langsung memberikan respon. Kemudian tentang Ahmadiyah, beliau juga sebagai Menteri Agama langsung memberikan respon. Ini menjadi satu upaya penting sendiri karena negara sudah memfasilitasi, sudah menjadi pionir untuk membuat warganya menjadi rukun. Dengan demikian, kita sebagai entitas bagian dari negara itu bisa lebih mudah untuk bahu-membahu dalam menyebarkan nilai itu, tidak sendirian. Bayangkan misalnya kalau negara tidak mendukung dalam hal ini, pasti kita kesulitan karena tidak mempunyai wewenang eksekutif, wewenang pemerintahan untuk mengatasi hal itu. Nah, hari ini kita bisa optimis karena memiliki agama yang secara basic keagamaan, kemudian secara faham keagamaan yang Ahlussunnah wal Jamaah, itu membuat kita menjadi lebih optimis. Kemudian yang kedua, dari segi platform media hari ini, saya kemarin membaca dari portal islami.co, itu portal-portal keagamaan, media-media online seperti NU Online, kemudian islami.co, kemudian Bincang Syariah, dan portal-portal keislaman yang berbasis moderat sudah memiliki tren yang signifikan. Artinya 3 teratas itu milik portal-portal media online moderat. Nah, ini menjadi poin plus tersendiri karena kecenderungan generasi kita sekarang adalah kecenderungan belajar dari media online, dari media sosial, kemudian virtual lainnya, YouTube dan lain-lain. Selain kalau yang di desa-desa guru-guru ngaji yang ada di kampungnya masing-masing. Saya kira itu sih, dan lebih optimis untuk sekarang bagaimana menyampaikan nilai-nilai moderatisme dalam beragama. Kalau kita berbicara dengan teks barat seperti ini,
tidak ada maknanya menurut saya. Tapi kalau kita berbicara kehidupan berbangsa yang Bhinneka Tunggal Ika berdasarkan Pancasila, maka ya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia itulah makna pentingnya. Jadi kehidupan berdasarkan hukum, keadilan, bukan berdasarkan agama yang ada di wilayah privat atau wilayah pribadi personal dibawa keluar. Menurut kami tidak ada. Semua orang bebas mengenal ajaran agama orang lain. Semua orang harus memberikan kesempatan agama yang lain yang tidak kita anut untuk berkembang. Jadi tidak ada fanatisme keluar. Fanatismenya ada di dalam diri masing-masing. Karena kesejatiannya hubungan horizontal, hablum minanas, hablum minallah itu yang tahu adalah batin kita dan Tuhan. Ya, supaya kita tidak hidup pada isu Belanda yang Panotogomo bahwa negara ini harus terlalu sibuk dengan urusan agama. Kapan kita panoto arto atau penata ekonomi? Semuanya bergantung pada barat. Kapan kita belajar panoto keluarga, menata keluarga? Kita semuanya berkiblat pada tata susila agama-agama lain yang datang dengan identitas busana misalkan. Kemudian kapan kita memulai panoto budoyo, menata budaya pendidikan bangsa kita? Karena isu sentralnya pasti Panotogomo. Ada kekhawatiran para pemeluk agama yang berkepentingan politik misalkan takut kekurangan jumlah pemeluk. Nah, jadi ini perlu digaungkan supaya moderasi beragama untuk generasi muda itu berpindah dari sekat kecil ya fanatik ke dalam menjadi wawasan kebangsaan untuk kehidupan berbangsa. Ya harapannya kembali ke jawaban saya di awal. Berhentilah berbicara kotak-kotak agama. Berhentilah berbicara isu panatagama. Mari kita mandiri secara ekonomi, panoto arto. Berkembang kebudayaannya, panoto budoyo atau pendidikannya. Dan karakter building bangsanya, pemudanya. Bukan mengekor pada budaya barat dan budaya asing lainnya. Selamat malam Mas. Ya, sebenarnya mohon maaf, mungkin bisa perkenalkan agar teman-teman nanti yang melihat secara online bisa mengenali Mas. Oh ya, ya. Nama saya cukup panjang ya. Komang Jana Nuraga Caesar Adi Pradipta. Bisa dipanggil Komang Jana Nuraga boleh, panggil Komang Dipta boleh. Saya di sini mewakili dari agama Hindu. Mana saya kalau riwayatnya di keagamaan saya pernah menjadi ketua pemuda seluruh kota Semarang, pemuda Hindu, terus juga di bagian Parisada. Sekarang ikut ke Parisada berarti udah ikut ke bapak-bapak ya, karena saya udah nikah juga. Saya di bidang kepemudaan. Jadi moderasi itu kan kita lebih berpikir lebih moderat sih pada. Jadi kalau menurut saya sih, kalau zaman sekarang itu agama itu semakin ke depan itu sebenarnya bukan ranah yang terlalu banyak dipeributkan di masyarakat luas sebenarnya. Karena itu sebenarnya kan dari dasarnya pun sebenarnya agama adalah sesuatu yang bersifat personal dengan kita dengan Tuhan gitu ya. Tidak perlu sebenarnya negara itu terlalu juga mengurusi, karena itu nanti akan jadi alat politik. Karena itu kan agama itu sebenarnya benda mati yang bisa jadikan alat apapun, bisa jadi alat jahat bisa, alat baik bisa. Nah sedangkan ke depan tuh tentu kita menjadikan agama itu hanya sifatnya personal saja, sehingga ketika sudah ada ranah yang dia ditarik menjadi ke arah sosial, misalnya di bagian mungkin diskusi lintas agama segala macam, kita mencari persamaan. Situlah moderasi di situ. Mencari bagaimana agama itu bisa ditarik, bisa dikawinkan dengan budaya, bisa dikawinkan dengan sosial lain yang berbeda latar belakang, dengan mencari ya persamaannya, esensi yang sama. Itu menurut saya sih bagian dari moderasi yang penting ya. Tidak lagi menjadi
perdebatan, karena diskusi itu yang penting, bukan debat. Debat itu kan masih nyari kebenaran, dan itu sangat bertentangan dengan moderasi beragama. Yang dicari adalah diskusi. Ya tentu saja ya, tetap ada batasannya pasti ya, karena sekali lagi itu kan agama itu kan sebenarnya kan pasti ada mengandung agam ya. Sebenarnya agam itu kan itu tidak, agam itu bergerak, jadi sesuatu yang stagnan, sesuatu yang sudah dijadikan satu dogma ya, tradisi gitu. Nah kalau kita misalnya mencampur adukan ya pasti kan jadi akan bingung umat itu. Nah, jadi kalau pada bagian, kalau orang Islam bilang akidah ya akidah, tetap akidah. Tapi kalau pada bagian kita bisa meleburi di bagian misalnya kebudayaan, saya acara-acara budaya itu kita bisa bareng-bareng, misalnya acara seni budaya bareng itu bisa. Terus kalau menurut agama kami sih mengucapkan selamat hari raya nggak masalah bagi kami ya, karena sekali lagi namanya akidah kan itu ada yang sifatnya bisa sifatnya itu bisa kita telah sendiri-sendiri masing-masing orang. Misalnya kayak memberikan selamat itu kan juga itu masih sangat subjektif, itu bisa mengajak orang jadi agama ini atau tetap beragama ini, jadi itu nggak masalah. Tapi kalau misalnya ibadahnya, nah itu kalau misalnya kita ikut ibadahnya itu mungkin akan cukup menjadi perdebatan, jadi itu bisa jadi bermasalah. Moderasi agama ya cuma hanya sekitarnya berkegiatan bareng, sosial bareng, itu aja sih, tidak sampai ke ibadah yang sangat penting gitu. Kalau pendapat Mas mengenai bagaimana sih selama ini menjadi, mohon maaf ya, agama minoritas di Indonesia, karena mayoritas yang katanya sih agama Islam gitu. Betul. Ya kalau kami sih yang paling penting ya ada istilah namanya penistaan agama ya. Iya. Kalau menurut kami itu yang minoritas itu hanya berlaku untuk mayoritas. Loh iya kan? Iya. Ada enggak penistaan agama yang dilakukan dari minoritas dan tembus sampai menang? Ada. Jadi minoritas kok di Indonesia sih, karena Indonesia masih terlalu membesarkan masalah agama gitu. Jadinya hal-hal yang bergesekan dengan hal agama pasti akan keluar, dan korbannya pasti paling banyak memang minoritas. Tapi ya tidak juga ini sih, kadang juga minoritas, kadang ada yang oknum-oknum gitu ya. Tapi semua itu kan tergantung oknum. Jadi kalau saya bilang kalau saya ya sebagai pribadi tinggal di sini sih secara bersosial di tetangga dan segala macam tidak ada masalah. Sekalipun kami nyepi kanan kiri masak, bau masakan, ada dangdutan, kami nggak protes gitu. Karena bagi saya minoritas itu yang diuji adalah kedewasaan spiritualnya, mayoritas yang diuji kemanusiaan. Nah itu. Nah kalau saya sih, kalau saya pribadi apa ya yang bermasalah paling banyak sekolah sih. Justru bukan dari teman sendiri, justru guru saya yang membuli saya, yang menista agama saya. Tapi sekali lagi minoritas tidak bisa punya kekuatan menggunakan pasal itu. Itu hanya berlaku bagi mayoritas. Penting ya, karena Indonesia ini kan pertama era globalisasi ya, persaingan pasti akan besar, dan agama ini paling banyak sekali menimbulkan masalah yang masuk di headline berita, yang itu menghambat banyak pembangunan sebenarnya. Banyak kualitas-kualitas pemuda kita yang sebenarnya bisa banyak berpikir di bidang istilahnya pengetahuan ya, ibaratnya sains atau teknologi, kemajuan. Anak-anak muda ini digiring opininya banyak berpikir masalah, mendebatkan masalah perihal agama, padahal ini sesuatu yang sebenarnya tidak pantas untuk diperbincangkan terlalu banyak di sosial, karena itu sifatnya pribadi ya. Jadi itu ya pentingnya moderasi beragama bagi anak muda ya, karena kita banyak habis waktu Indonesia itu untuk mendebatkan sesuatu yang tidak penting, seperti kayak agama yang harusnya sebenarnya ranahnya tuh bersifat personal, yang tidak terlalu banyak perpecahan segala macam tuh, itu sebenarnya politik ya. Dan makanya kita harus menghormati yang sudah dibangun oleh leluhur yang dari beraneka ragam latar belakang ya. Kita harus menghormati tanggung jawab sama kemerdekaan ini untuk kemajuan Indonesia, tidak lagi memperdebatkan hal-hal remeh seperti agama, haram atau tidak.
kita harus banyak berpikir tentang kemajuan harusnya. Iya, pendidikan moderasi beragama itu harus dimulai sejak dini ya, dari keluarga sebenarnya sebelum dia sekolah. Peran orang tua penting. Dari sejak orang tua memiliki anak, dia sudah harus bertanggung jawab tentang masa depan anak itu, melihat dunia sebenarnya kan. Nah, terus terutama juga nanti pas sudah sekolah. Nah, masalahnya sekarang kan juga banyak oknum-oknum itu memang entah secara personal maupun secara sistematis mereka masuk di bagian pendidikan. Ada yang di bagian PNS mungkin, mereka yang orang-orang itu sebenarnya membawa misi eksklusivisme atau tentang beragama yang sempit gitu ya. Saya nggak ngomong radikal dulu ya, kayak radikal itu masih radix ya, kan mengakar. Orang yang belajar agama dalam juga disebut radikal, tapi kan maksudnya yang memiliki misinya itu loh, eksklusivisme yang itu sangat bahaya ya. Jadi tetap sih tanggung jawabnya dari pendidikan itu dari keluarga, lalu nanti dari PAUD, dari TK, dari sejak dini, bukan dari mulai dari kuliah. Tidak harus menunggu pelajaran. Dulu saya keluarga negaraan ya, tapi sebelum dari keluarga sudah dimulai, dan harus berwaspada untuk pemerintah ya, oknum-oknum guru, oknum pengajar yang membawa misi itu harus dilacak, harus benar-benar dideteksi, karena itu bermain sangat halus. Tidak lagi mereka bermain secara pedang, secara senjata, tapi bermain halus seperti itu harus diwaspadai juga.